Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrata Ahyun. Saya dari kelas 3D PAI khusus. Di sini saya akan menempuh mata kuliah model dan strategi belajar mengajar. Ya, dosen pengampu yaitu Dr. Ahmad Iwanur Mutakin. Di sini saya akan membahas tentang penjelasan yang tuntas lengkapi dengan contoh sertakan nama tokohnya, yaitu tentang teori belajar kognitivisme dan humanisme. Yang pertama yaitu teori belajar kognitivisme. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Teori kognitivisme mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme menurut para ahli atau tokoh. Yang pertama yaitu dari tokoh Jean Piaget. Jean Piaget beranggapan bahwa suatu perkembangan kognitif adalah sebuah proses yang terjadi secara genetik. Oleh sebab itu, proses genetik diyakini berdasarkan dari kondisi biologis seseorang. Dalam hal ini, kondisi biologis dapat dilihat melalui adanya perkembangan atau pertumbuhan yang terjadi pada sistem saraf. Misalnya, seseorang yang bertambah usia, maka susunan-susunan sistem sarafnya semakin kompleks. Bahkan akan kemampuan yang dimiliki akan semakin bertambah. Jean Piaget mengatakan bahwa kemampuan berpikir dan kekuatan mental dari seorang anak yang berbeda usia, maka perkembangan intelektual secara kualitatif juga berbeda. Yang kedua dari tokoh Jerome Bruner. Teori belajar kognitif yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh Jerome Bruner, ia menyatakan bahwa suatu proses belajar atau pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan kreatif apabila seorang guru dapat memberikan kesempatan pada peserta didik demi menemukan sebuah konsep, aturan, teori, dan pemahaman yang berkaitan dengan kehidupan. Jerome Bruner mengatakan bahwa seorang guru harus bisa untuk memberikan kesempatan pada peserta didiknya agar bisa menjadi seorang yang bisa menyelesaikan suatu masalah, seorang yang cerdas, seorang yang menyukai sejarah, seorang yang pandai dalam bidang matematika, dan sebagainya. Dalam pandangan Jerome Bruner, proses belajar sangat dipengaruhi dengan adanya pengaruh kebudayaan terhadap perilaku peserta didik. Dan yang selanjutnya yaitu menurut tokoh Drever. Menurut Drever berpendapat bahwa kognitif istilah umum yang dipakai untuk memahami sebuah metode pembelajaran, metode pemahaman, yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna adalah sepaket dengan kognitif. Contohnya teori belajar kognitivisme. Yang pertama yaitu membantu siswa
untuk menemukan solusi baru untuk suatu masalah, untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang kedua yaitu minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Dan yang ketiga yaitu membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Yang kedua yaitu pembahasannya tentang teori belajar humanisme. Teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasilnya belajar. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia sehingga manusia atau siswa mampu memahami diri dan lingkungannya. Teori humanistik lebih mengedepankan sisi humanis manusia dan tidak menuntut jangka waktu pembelajaran mencapai pemahaman yang diinginkan. Akan tetapi lebih mementingkan pada isi dan materi yang harus dipelajari agar membentuk manusia seutuhnya. Yang kedua yaitu teori belajar humanisme menurut para tokoh. Arthur Combs. Menurut pendapat Combs, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu belajar adalah bagaimana seorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Dari pemahaman tersebut kita tahu bahwa seseorang tenaga pengajar tidak bisa menuntut terkait proses belajar pada setiap murid, melainkan merekalah yang bebas menentukan proses belajarnya sendiri. Hal tersebut akan membantu murid mencapai tujuan dari teori humanistik ini. Yang kedua yaitu dari Abraham Maslow. Tokoh lain yang juga membahas mengenai teori ini adalah Abraham Maslow. Menurut proses belajar adalah hal yang penting dan perlu dilalui semua murid, sebab dalam proses sendiri seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Oleh karena itu, proses belajar merupakan momen penting yang sebaiknya dilakukan oleh murid itu sendiri supaya bisa memahami dirinya sendiri. Contoh teori humanisme yaitu memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik, memberikan penjelasan apabila ada peserta didik yang belum paham, mampu memahami karakter dari setiap peserta didik. Sekian yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.